saya lihat konten-konten sing gampang kita terima, tapi ilmunya nggak kita cari. Betul mikirnya itu kambingnya makin banyak, duitnya makin oke. Ternyata kalau pas PMK itu dalam 1 bulan sekitar 15 ekor. 15 ekor dari 40 itu? 20 ekor itu dalam 1 bulan saya kumpulin, kemudian saya keringkan, saya giling, saya fermentasi, saya kemasi, duitnya 1 juta mas. Bukan hanya untuk pupuk di lahannya sendiri, tapi kemudian dijual? Saya jual karena punya potensi pasar mas. Karena punya potensi pasar? Oke. Dari kecil ikut saya ya mas, tidurnya di rumah dulu. Tidurnya di dalam? Tak beliin susu, jadi ini kambing daging sapi. Kesukaan dia ini. Ya ini kesukaannya mas? Kesukaannya. Ini tembakau nih Sobat Culture? Mbako, setiap hari dia keliling ke sawah itu. Ngitung mas. Coba montrone apa mbak? Sobat Culture, hari ini saya ada di Dusun Tanjung, Wukir Sari, Cangkringan, Sleman. Saya janjian dengan seorang kawan, Mas Toto. Dia adalah petani yang ceritanya sangat menarik menurut saya. Jadi dia pernah melihara kambing, tapi hampir lebih setengahnya, 15 ekor kambing kalau nggak salah, itu mati. Jadi Mas Toto ini pernah jadi korban konten karena kemudian dia memelihara kambing, dan sekarang Mas Toto bisa bangkit dan memanfaatkan kotoran kambing ini sebagai pupuk yang bukan hanya pupuk untuk lahannya tapi bisa dijual. Kita akan ngobrol panjang dengan beliau sekaligus ketemu dengan Joni. Siapa Joni? Ikuti aja obrolannya. Ini Mas Toto. Sore Mas Toto. Sugeng Santen, selamat sore. Iya, terima kasih sudah diterima di Dusun Tanjung ya. Tanjung. Nah, Mas Toto, saya dengar cerita kalau Mas Toto ini pernah jadi korban konten. Korban konten terus. Iya. Itu betul. ceritanya gimana? Ceritanya Mas, ceritanya awal mulai beternak kambing. Sering lihat medsos toh Mas. Jadi saya lihat konten-konten sing gampang kita terima, tapi ilmunya nggak kita cari. Oke, itu konten tentang beternak kambing? Beternak kambing. Nah, itu saat itu melihat begitu menariknya atau begitu menggiurkannya ternak kambing. Betul itu ya. Betul. Terus kemudian beli kambing. Langsung berapa dulu Mas? Awalnya 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Pertama saya nyoba itu 2 ekor. Belum punya kandang. Nah, terus setelah punya kandang, jadi sisa celengan saya aplikasikan semua ke kandang sama isinya. Langsung banyak. Berapa itu? Dulu kurang lebih sekitar 40-an ekor. 40-an ekor. Kandangnya ini berarti? Kandangnya ini Mas. Kita sambil lihat. Ini seperti apa? Sisa-sisanya atau sisa-sisanya? Tapi ini kan menarik karena saya dengar itu Mas Toto kan kemudian dari 40 ekor kambing itu, iya 40 ya? Betul. Itu yang hidup berapa tuh? Kalau yang hidup banyak, tapi kan saya sudah berjalan hampir 5 tahun ini Mas Agung. Oh 5 tahun? Hampir 5 tahun sudah jalan tahun kelima. Jadi dulu waktu saya masih di populasi sekitar 40-50-an ekor itu kan saya belum punya arah, tujuan ternaknya itu ke arah mana gitu belum ada. Oh, cuma senang aja melihara. Mikirnya itu lihat konten itu kambingnya bagus-bagus gitu ya. Betul, mikirnya itu kambingnya makin banyak, duitnya makin oke. Ternyata ilmu yang saya punya dari konten itu belum lengkap, belum cukup. Oh, oke. Nah itu berarti awal mula mati berapa itu Mas? Kalau pas PMK itu dalam 1 bulan sekitar 15 ekor. 15 ekor? Dari 40 itu? Dari 40 itu yang agak terasa ya Mas ya, terus sempat mau beralih ke usaha lain gitu. Itu sekitar 15 ekor dalam 1 bulan. Makanya sekeliling kandang ini makam massal ini Mas. Oh iya? Oh iya langsung di ini ya, PMK ya, karena PMK ya? Karena memang
kebanyakan kan malam hari. Iya, nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Waktu PMK itu begitu jatuh langsung mati Mas. Nggak sampai berapa hari lumpuh dulu atau gimana dulu seperti itu. Tapi kenapa kemudian Mas Toto tidak udahlah jual semua aja? Kenapa ini masih ada peliharaannya? Ini ada berapa sekarang? Sekarang populasi sekitar 15-20 ekor. Nah, saya sesuaikan Mas. Dulu sempat mau saya ganti usaha, saya jual semua. Yang ternyata saya masih disisain lebih dari 15 ekor, 20 ekor. Nah, kalau yang mati itu mungkin sekitar 30 atau 35, saya disisain 2-3 ekor, mungkin saya akan berganti usaha Mas. Tapi saya masih disisain separuh lebih sedikit. Nah terus, jadi saya mulai gali kekeliruannya di mana, salahnya di mana, terus pola perlakuan saya ke ternak bagaimana, nah itu saya rubah semua. Dulu yang pakai pakan yang mudah, yang tidak meribetkan kita setiap hari ngarit, tapi kita tidak belajar menguasai kebutuhan nutrisi hewan. Oh, berarti dulu salah satu yang kemudian ikut-ikutan itu adalah pakan ya? Iya. Karena orang tua saya itu melihara kambing itu juga dia tadi itu pakan yang macam-macam itu ya, yang kan betul. Promonya itu pakan kambing tanpa ngarit kalau nggak salah ya? Ternak tanpa ngarit, ngarit seminggu pisan, seminggu sekali ya, seperti itu. Ternyata itu tidak memenuhi nutrisi kambingnya. Tidak memenuhi kalau kita tidak perhatikan di situ. Kalau kambing sifatnya Mas, tergantung situannya. Dia dikasih makan apapun bakalan dimakan. Oke. Makanya orang dulu itu mangan baik kaya wedhus. Nah, kan itu ya, karena itu ya. Bentar, ini ada satu kambing yang ngindik-ngindik nih Mas. Wah ini. Ini Johnny nih. John. Namanya Johnny. Johnny nggih. Namanya Johnny. Oke, John. Ini kok dia nggak di kandang Mas? Kenapa Mas? Ya dia dari kecil ikut saya ya Mas. Tidurnya di rumah dulu. Tidurnya di dalam. Karena ini apa uniknya apa nih Mas? Uniknya itu dulu induknya saya jual. Mungkin karena malnutrisi toh Mas. Iya. Susune indukannya nggak keluar. Oh, malnutrisi karena tadi itu. Kalau saya ini pendapat saya karena malnutrisi, indukannya itu susunya nggak keluar. Terus umur 3 hari indukannya saya jual. Oh. Cuma laku 600.000 Mas. Dari padahal belinya 1.200.000. 1.200.000 tombol. Oke, terus ini tak openi. Tak beliin susu. Jadi ini kambing daging sapi. Susu sapi. Oh, susu sapi. Susu segar. Oh, karena di sini Sobat Culture itu banyak ini ya yang beternak sapi perah ya? Banyak Mas, lingkungan sini banyak. Jadi minumnya susu sapi. Sampai sekarang usia 1 tahun ini. Wah. Jadi dulu saya jarang masukkan kandang, dia kemana saya mau pergi selalu ikut. Apalagi kalau saya sudah pakai pakaian perang Mas. Sepatu boot, lambi ngarit, naik motor itu. Dia ngikut. Dia ikut nemenin ngarit? Iya. Johnny. John. Dia makanan ininya apa nih? Ini berarti kambing mahal nih. Minum susu. Kalau sekarang enggak susu Mas. Sekarang minumnya masih dot juga pakai dot. Minumnya ini nganu Mas. Karena naik susu kan larang Mas. Boncos ya. Umur 2 bulan. Saya kasih susu sama leri. Leri itu direbus pakai garam. Nah, sekarang murni cuma minum leri. Minum leri. Masih termasuk kambing mahal. Nah, Mas tadi kembali ya ke soal kemudian disisain 15. Terus apa yang membuat jenengan kemudian terus beternak dan apa yang dilakukan biar nggak ya boncos gitu kan? Karena memang dari dulu itu niat saya setelah berhenti bekerja toh Mas. Saya niatnya bertani. Saya punya gudang pupuk, punya sumber pupuk dari kambing. Terus saya punya lahan sedikit, tinggalan orang tua, dikasih orang tua. Terus di sini kan lahan banyak Mas. Kita bisa sewa dan masih murah. Nah, potensi itu pikir saya itu menggiurkan Mas. Terus akhirnya saya tetap bertahan, tetap beternak sambil bertani. Ternyata memang luar biasa dinamikanya Mas. Dinamikanya. Enggak seperti yang kita lihat di konten-konten tadi. Mungkin konten itu tidak saya bilang mungkin bahasanya pripun nggih Mas.
Nek korban konten itu sebenarnya iya juga, tapi Iya. tidak melulu korban konten. Mungkin kita tidak telaten menggali Iya. konten-konten yang lebih real gitu loh Iya, Mas. iya. Kadang sing ternak tanpa ngarit. Lah yo pakan isi laso doyan, pakan fermentasi doyan, pakan kering doyan. Tapi kita kan nggak mempelajari kebutuhan nutrisi si hewan. Dia perlu antibiotik, Iya, perlu iya. tambahan multivitamin, perlu mineral dan lain-lain. Nah, Itu yang itu yang terlewat kesalahan ya. saya di situ. Ya artinya ini juga Sobat Culture kalau misalnya pun menonton ya Culture Shock soal pertanian atau Iya. peternakan, saya selalu berpesan bahwa tanya dulu dengan katakanlah narasumber atau orang yang ahli gitu kan. Karena bisa jadi gitu kan, beternak di sini berbeda dengan di daerah lain ya. Karena kan Betul. faktornya berarti kan selain makanan kan juga mungkin iklim Cuaca, gitu kan. iya. Begitu juga soal tanaman. Jadi nah Mas Toto ini kemudian dia memanfaatkan kotoran kambing ini dan urinnya Iya. itu untuk pupuk ya. Ya, Bukan hanya untuk pupuk di lahannya sendiri tapi kemudian dijual. saya jual karena punya potensi pasar, Mas. Karena punya potensi pasar. Nggih. Nah, ini yang nanti mungkin Mas Toto mau berbagi ya bagaimana Iya. membuat pupuknya ya. Karena Iya. saya lihat banyak peternak itu kambing terutama termasuk orang tua saya ya udah dibiarkan aja. Betul. Kadang pupuknya itu ya udah ini diambil terus kalau udah lama baru sebar. Tapi Mas Toto melihat ada potensi ekonomi yang kemudian itu dibuat sebagai pupuk, tapi nanti kita akan dengar penjelasan Mas Toto. Jadi bukan hanya sekedar membuat aja karena ternyata butuh modal dan butuh ya ilmu juga ya Mas ya. Iya. Yang jadi kita nanti akan ngobrol lebih jauh ya di sana. Oke kita lanjut ke sana aja ya teman-teman ya. Joni mau ikut nggak? Joni ini katanya dia suka ini ya, makan favoritnya apa? Makanan favorit Tembakau ya? Tembakau. Sama daun bunga pepaya. Bunga pepaya. Bunga pepaya. Ya, bahkan dia suka ngopi. Nah, kalau ada kopi di meja pasti dihabisin, Mas. Ya, kita ngobrol ke sana aja soal pupuk. Joni. Nah, monggo Mas. Oke. Ini kesukaan dia ini. Ya, ini kesukaannya Mas. Kesukaannya. Ini tembakau nih Sobat Culture. Rokok mbako. Iya. Rokok juga. Rokok di meja kalau dia bisa ngambil, dihabisin. Nggak mendem ini Mas? Buatan, nggak mendem. Wah, unik dia. Unik, ini makanan aneh-aneh ini. Yang pahit-pahit itu senang. Iya, dia tadi bunga pepaya yang gantung itu bunga pepaya. hobinya. Terus itu tanaman-tanaman di bawah. Cabe doyan. Cabe doyan Ini Mas. Wah. Kalau mbako sekilo habis Mas. Sekilo habis. Gawat. Pernah kok satu meja ini selepen ini saya taruh di meja, dihabisin sama Joni ini Mas. Mas John. Ya Sobat Culture tadi ngobrol lanjut ya, ini pupuk. Ini berarti pupuk yang sudah dijemur ya Mas ya? Dijemur ya. Jadi sebelumnya ambil dari sana, kemudian digiling ini? Digiling, digiling Mas setelah kering. Setelah kering terus saya pindah ke situ, saya giling sambil difermentasi bahasanya gitu. Dah John, kalau mau balik kandang ya ini 1 tahun ya Mas ya? 1 tahun. Ya. Dah pulang dia. Jadi, nah kembali tadi Mas obrolan soal pupuk ya. Jadi urin dan pupuk itu dibawa ke sini berarti ya? Iya. Diolah. Nah itu jenengan lihat potensi ekonominya seperti apa? Apakah hanya cukup di kandang ini, jenengan merasa perlu dijual atau apa atau? Saya melihat potensinya itu bukan di kandang saya sendiri Mas. Kalau memang sudah punya pasar mungkin kan saya cukupi kecamatan sini aja harus ngambil bahan dari mana-mana toh. Karena memang petani horti khususnya ya Mas ya, sayuran itu lebih banyak menggunakan pupuk kambing, kotoran kambing. Nah kebanyakan orang mengaplikasikannya ke lahan itu mentah. Nah itu banyak risiko-risiko yang didapat oleh petani karena mereka aplikasinya itu belum
menjadi pupuk yang sudah matang, Sudah siap. sudah siap pakai. Pakailah, gitu nggih, kan. jadi seperti itu. Jadinya nanti jamur, Ya. tumbuh jamur, akhirnya tanamannya kan kurang produktif atau mati. Seperti itu, Mas. Kalau masalah potensi, karena saya lihat petani di sini itu banyak yang menggunakan pupuk kandang ini untuk olah lahan pertama itu, Thomas. Saya juga nyoba seperti itu. Pertama saya aplikasikan sendiri di lahan saya. Ya. Ada cerita lucu nih, Mas. Ketika saya belajar, Mas, tahun-tahun kedua, iki piye ya ngeremukke. Kan gitu, Mas. Ya. Kan butuh proses lama, Mas. Saya fermentasi, pakai dekomposer, saya beli pabrikan itu, sesasi ya ora remuk. Saya masukin karung tak pukuli, Mas, di gilingan. Ininya ya apa? Iya. Cemendilnya itu. Cemendilnya tak gebuki ya, sampai hancur. Pikir saya kan lebih mudah diserap sama tanah. Terus lama-lama bisa beli mesin, terus ini gimana ini potensi. Ini mesin penggilingan berarti ya? Betul. Mesin penggilingan penghancurnya ini, Mas. Karena saya membacanya itu ini potensi di samping saya bertani, bercocok tanam, terus dari hasil kambing, Thomas, dilalah kambingnya itu dingengnya ya tinggal berapa belas itu. Akhirnya terus saya konsentrasinya saya bagi ke pupuknya yang lebih gede. Karena dia perputarannya lebih cepat berarti Perputarannya lebih cepat, Mas. Karena kan gini, kalau kambing mungkin 1 tahun dia beranak 2 kali. Kalau 3 kali itu 6 bulan kayaknya enggak, kalau 3 kali mungkin 1,5 tahun baru 3 kali beranak. 2 kali di bulan-bulan saya belum bisa jual kambing, wong cita-citanya ternaknya gede toh, Mas. Nanti habis loh kejual dimakan untuk kebutuhan. Akhirnya saya nyari bahan dari luar. Karena kandang sudah tidak mencukupi. Kalau hitungannya saya hitung, Mas, dari 20 ekor kambing saya bisa ngolah jadi pupuk yang siap dipakai. Mungkin bahan pupuk ya, kalau pupuk itu sudah jadi ya, Mas. Nah, dari 20 ekor itu ternyata ada nilai uangnya, Mas. 20 ekor itu dalam 1 bulan saya kumpulin, kemudian saya keringkan, saya giling, saya fermentasi, saya kemasi, duitnya 1 juta, Mas. 1 juta? Berarti nilai tambahnya lumayan juga ya? Lumayan, Mas. Iya. Itu yang kemudian jenengan ini membuat pupuk ini menghabiskan waktu nggak, Mas? Kan jenengan tadi punya lahan, terus masih ngurusi kambingnya, gitu kan. Terus ngurusi ini tadi pupuknya awal mula dipukuli gitu kan. Artinya waktunya yang diambil kan cukup banyak, Mas. Kalau dulu itu uji coba saya. Uji coba saya waktu awal-awal saya mulai nanam cabai, Mas. Mulai nanam cabai, nanam sayuran ya. Jadi karena kehabisan akal, lama kok nggak bisa hancur, tak pukulin tadi itu. Awalnya seperti itu. Tapi kalau setelah saya mulai produksi, akhirnya saya masih punya kan beranak terus Thomas kambing itu. Kalau saya sekarang konsentrasinya itu, kalau dulu arahnya saya itu ada fattening penggemukan, ada breedingnya untuk kembang biak. Nah, yang beberapa ekor itu saya untuk jual belinya, menyediakan orang untuk akikoh dan lain-lain. Ternyata, Mas, karena ilmunya belum ada, ya kalau bahasa gagal saya nggak mau, Mas. Bahasa gagal saya nggak mau. Itu salah satu proses pembelajaran saya sendiri gitu. Investasi itu kalau orang ngomong kan, bukan kegagalan tapi investasi. Iya, setuju saya. Jadi lucu, saya beli kambing misalnya, ada yang jual, saya beli harganya 1 juta, Mas. Saya beli, saya taruh di kandang. Angen-angennya itu nanti dijual bisa laku lebih dari 1 juta. Ternyata perlakuan saya dengan perlakuan dari saya beli ke petani tadi itu berbeda, Mas. Petani tadi pakannya cukup, nutrisinya cukup. Ketika saya beli, saya taruh di kandang untuk dijual kembali. Nah itu pola pakan saya kan berbeda. Kambing ngedrop toh, Mas. Beratnya malah turun. Beratnya turun. Begitu ada pembeli, naware 600, 700, nah seperti itu. Tombok ya. Nah, akhirnya terus saya rubah arahnya ke breeding. Jadi saya sisakan 15, sekitar paling banyak saya 20 indukan.
saya bisa konsentrasi ngolah pupuk. Di waktu senggang saya nyangkul, garap sawah. Oh berarti nggak full buat Nggak full, pupuknya? Mas. Belum full. Paling berapa jam itu waktu sehari? Kalau kadang seminggu mungkin saya nggak selalu ngitung ya Mas ya. Tinggal saya waktu senggang, iya. misalnya panas terik, mau ke sawah males toh Mas. Awake kesel, ya di sini kan enak. Saya bekerja di rumah sambil ngolah pupuk ini. Terus kemudian dibungkus dijual itu ya? Iya. Itu dijual berapa tuh Mas? Saya atau ada yang ukuran ada yang 25 kilo, yang karung itu? Karung 25 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, kemasan itu 5 kilo. Harganya antara berapa sampai berapa tuh? Harganya antara 25 sampai 30.000 per karung. Dan pasti laku? Ya alhamdulillah, saya dulu pernah nyoba, saya datangkan bahan dari luar. Saya produksi sekitar mungkin 500-600an sak. Habis Mas. Habis? Tanpa saya pasarkan. Oke. Orang udah tahu? Iya, alhamdulillah. Ya artinya kan ini kalau nggak habis pun juga sebenarnya bisa untuk sendiri itu ya? Iya, kalau nggak habis ya untuk ke pertanian kita sendiri. Ya. Nah, tadi ini kan bukan rahasia ya, artinya tadi para peternak kambing itu kalaupun tidak dijual dia bisa membuat sendiri untuk lahannya nih ya Mas? Bisa Mas. Berarti kan prosesnya ngambil dari kandang, terus kemudian jenengan hancurkan. Iya. Hancurkan dulu ya sebelum dijemur berarti ya? Hancurkan itu sebenarnya kalau pengertian saya itu gini Mas, supaya lebih mudah diproses. Oke. Mudah diserap sama tanaman, lebih mudah diurai sama ekosistem yang ada di bawah tanah. Iya, karena Sobat Culture saya juga sering melihat orang jual pupuk yang dari kotoran kambing itu masih utuh ya. Iya. Itu kalau dari pengalaman jenengan itu akan lebih mudah terserap kalau sudah hancur. Betul. Berarti oke, tadi diambil, dihancurkan dengan mesin ya? Dengan mesin Mas. Terus mesin. Dijemur? Dijemur. Atau difermentasi dulu betul? Dijemur itu kalau kita bahannya masih basah kan nggak bisa dihancurkan pakai mesin penggiling. Saya jemur seperti ini Mas, jemur. supaya lebih cepat prosesnya. Nanti kalau sebenarnya bahasanya kalau diangin-anginkan itu enggak butuh waktu lama sih Mas. Yang penting dia tidak kena air, itu bisa kita giling. Tapi karena saya butuh proses lebih cepat, ya ini mesin open alam ini Mas. Oke, dikeringkan, setelah itu dihaluskan. Terus ini proses fermentasinya seperti ini, ditutup atau apa? Kalau ini mentah Mas. Mentah. Karena ngon-ngon pitik Mas, gara-gara pitik. Oh ya, berarti kalau sudah digiling apa Mas? Dijemur lagi atau difermentasi? Difermentasi. Caranya seperti yang sebelah utara itu proses. Itu proses. Itu sudah digiling. Aja ya? Nggak dikasih? Dikasih Mas. Saya pakai dekomposer. Dekomposer. Ada yang pabrikan, tapi saya lebih yang ngirit Mas. Yang ngirit ya? Gawe dewe Mas. Nah, itu berapa lama? Prosesnya? Prosesnya kadang saya nyetok bahan begini Mas, kondisi belum dikeringkan, itu sudah saya semprotin terus saya tutup seperti ini. Jadi nanti saya prosesnya enggak perlu lama-lama Mas. Kadang seminggu saya berani langsung kemas Mas. Tidak harus sampai 14 hari atau 1 bulan dan lain-lain gitu. Jadi karena kan saya menggunakan kemasan, ada 2 kemasan Mas, pakai plastik ini. Jadi biar aja terfermentasi di dalam terfermentasinya di situ. Ringkes waktu. Iya. Ya prosesnya sangat sederhana Sobat Culture. Jadi kalau di rumah punya ternak kambing, ya kotorannya bisa dimanfaatkan tadi ya Mas ya. Bisa untuk kebun sendiri, tapi kalau dari Mas Toto itu melihat ada nilai ekonomi lumayan 1 juta sebulan masih ya Mas, 1 juta masih itu harganya apa dapatnya ya? Kalau kalkulasi saya, hitungan saya itu kalau kambing dewasa itu kohenya kita bisa olah ya bisa dapat angka segitu. Beli kambing lagi, ternakan anaknya dijual. Jadi nah ada satu lagi sebenarnya saya ingin ngobrol dengan Mas Toto tapi mungkin lain waktu. Ya, tapi Mas Toto itu tadi pingin ngasih salam buat Mas Paksi. Dia sempat lihat
konten-kontennya di Mojok maupun di YouTube-nya Mas Paksi ya. Ini boleh cerita toh? Boleh gitu kan. Ini lucu ya. Lucu Mas Mas Agung. Jadi saya di WA sama Mas Panggi. Iya, Pak Coy. Iya Mas Pak Coy itu. Kok WA dari mojok.com. Saya kan pernah baca berita Mojok pernah, tapi kan waktu itu nggak ngeh Mas. Terus dikirimi konten. Terus saya ingat pernah nonton kontennya Mojok. Di situ Mas Paksi, wah Mas Paksi idola saya itu Mas. Saya itu downloadin video-videonya Mas Paksi ketika mau copat. Karena saya seneng mau copat Mas. Terus saya lihat mojok.com, loh, masa aku tukang ngarit arep diliput karo dipadake Mas Paksi ya. Nah, ini menarik Sobat Culture kaitannya dengan Mas Toto dan karena Mas Paksi juga pelestari budaya Jawa. Dan Mas Toto itu sebenarnya ada cerita soal di kampung ini ya, soal tikus ya. Tikus itu jadi momok tersendiri bagi petani di sini ya. Ya, jadi kayak Mas Toto pun pernah, ya inilah hebatnya petani ya. Walaupun padinya habis oleh tikus, tetap menanam lagi. Dan ada satu cerita bagaimana kidung dimanfaatkan oleh ada warga di sini. Mas Toto juga sudah mencoba, dan sawahnya itu yang masyarakat di sini tuh nggak dimusnahkan oleh tikus ya? Ya, mungkin kalau ceritanya gini Mas. Saya penasaran, ada satu petani yang sudah sepuh. Kalau petani seperti saya ini masih muda Mas. Karena rata-rata petani di sini usianya sudah 60 ke atas. 60 ke atas. Jadi ada petani yang sepuh itu kok, wah ini ora dipangan tikus, sedangkan kanan kirinya habis. Terus saya tanya, triknya itu seperti apa? Ternyata beliau itu masih nguri-uri budaya leluhur kita dulu. Nah, termasuk saya ini nyoba, tapi belum tulus seperti beliau karena isi oke kebutuhan Mas. Nah, jadi lucu Mas, saya tanya, namanya Mbah Sugi sudah. Mbah Sugi saya tanya, Mbah jenengan niku kok telaten banget. Terus lah ini jenengan niki kok ora dipangan tikus. Sedangkan sebelahnya ini habis. Ya mungkin entah kebetulan atau apa, tapi keyakinan beliau itu yang saya salut. Beliau itu cuma cerita karena telaten tadi Thomas, sudah tidak dituntut kebutuhan lebih seperti usia-usia kita Thomas. Setiap hari dia keliling ke sawah itu Mas. Jadi bahasanya nek wong biyen ki dipagri dhewe Mas. Nah, dengan cara keyakinan dia berdoa, dengan caranya beliau ngitung Mas. Coba montrone apa Mbah? Kan saya gitu. Aku ki nek keliling ki mau ngitung nih. Tak hitung ki. Tak suruh nembang. Yang tembangnya Mas Paksi tadi itu yang pernah di tembangnya Mas Paksi. Bukan punya Mas Paksi. Mas Paksi pernah yang dinyanyikan Mas Paksi. Yang ono kidung gitu kan. Nah, tapi beliau itu hafal tapi tidak bisa melantunkan menjadi sebuah lagu. Jadi sambil jalan dibaca seperti mantra. Dengan keyakinan beliau itu, dipangan tikus Mas. Itu entah kebetulan, tapi memang budaya leluhur kita seperti itu. Itu sama dengan konten kemarin ya, di Sebat dulu ya? Sebat dulu. Yang siapa? Mas apa? Mas Rendra. Itu juga soal kidung ya? Yang dia punya kekuatan ya. Nanti Sobat Culture coba lihat edisi Sebat dulu Mas Rendra ya. Itu juga membahas soal itu. Jadi nanti semoga sih ada kesempatan kita culture shock dengan Mbah Sugi ya. Nanti dengan Mbah Sugi ya. Semoga nanti beliau berkenan jadi bisa jadi episode culture shock selanjutnya. Terima kasih Mas Toto, ceritanya sangat menarik. Semoga Sobat Culture yang punya kambing ya bisa dimulai dengan cara sederhana memanfaatkan kotorannya untuk pupuk tanaman sendiri. Kita mengembalikan kesuburan tanah dengan yang ada di lingkungan kita. Mas. Betul. Salah satu misi dari Mas Toto adalah mengembalikan kesuburan tanah sehingga petani itu jadi percaya diri. Tidak harus selalu pakai pupuk kimia.
Ya, kemungkinan seperti itu. Kemudian seperti itu, tapi ini dimulai dari tadi itu, tanah ini dimuliakan kembali. Dimuliakan kembali, perlakuan tanah kita seperti apa, nanti tanah akan memberi kita apa yang kita minta. Sepertinya seperti itu Mas, kalau orang spiritualis. Iya, oke, nanti Sobat Culture kita ketemu lagi di Culture Shop selanjutnya.